Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rabowo. Saya di sini bertugas sebagai ketua sekaligus moderator dari kelompok Blimbing. Kelompok Blimbing akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pencemaran nama baik. Penyamaran nama baik. Jangan korbankan ragamu di dalam penjara karena kesalahan 2 jempolmu. Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh bagian dari masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan situs, status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi atau melalui audio atau visual, dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial. Pengguna Facebook Indonesia menempati peringkat 4 terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Wow, sangat besar ya. Ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif dan sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya. Namun, data-data April 2017 menunjukkan penambatan signifikan jumlah pengguna Facebook aktif di Indonesia, yakni sebanyak 111 juta pengguna. Bisa kita bayangkan banyaknya bagaimana. Pengguna Facebook yang banyak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam bentuk penipuan, pemalsuan, tayangan bermuatan pornografi, termasuk perbuatan sengaja menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui Facebook memiliki karakteristik khusus yang dapat diketahui melalui putusan-putusan hakim. Pencemaran nama baik dalam UU ITE. UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana, namun UU ITE 2016 telah melakukan perubahan pasal 45 dan penambahan pasal 45A dan 45B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan teknologi informasi cybercrime. Adapun satu di antaranya adalah pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan pasal 27 UU ITE 2008 sebelumnya tertulis jelas. Kemudian di dalam penjelasan pasal 27 UU ITE 2016 menjadi ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hal ini semakin memperjelas yang pertama, makna pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP, serta yang kedua, merubah sifat delik. Penghinaan dalam KUHP diatur pada bab 16 yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum, penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas suatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana yang dimaksud pasal 310 ayat 1 KUHP dan dikebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar, maka dia dianggap melakukan fitnah atau pencemaran nama baik sebagaimana maksud pasal 311 ayat 1 KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan, misalnya dengan mengatakan anjing, asu, sundal, bajingan, dan sebagainya, masuk pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan. Penuntut umum sehingga berlaku putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Adapun terdakwa dalam perkara ini merupakan anggota DPRD yang mengunggah status di Facebooknya bahwa terjadi penyimpangan dana sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK. Kedudukan terdakwa menunjukkan pengguna Facebook tidak terbatas profesi tertentu karena Facebook maupun media sosial terbuka terhadap semua kalangan.
Pertimbangan hukum Majelis Kasasi bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut bukan merupakan kata-kata karangan terdakwa sendiri, melainkan kutipan dari statement resume lembaga negara (BPK) sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan BPK. Kata-kata tersebut tidak ditunjukkan kepada pihak tertentu serta tidak dengan makna menyiarkan kabar bohong atau fitnah. Berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut hukum tidak ditunjukkan terhadap pihak tertentu. Kasus ini bisa berbeda sudut pandangnya apabila terdakwa menyebutkan nama atau pejabat tertentu yang belum diproses hukum penyidik. Penghinaan atau pencemaran nama baik bukan kritik sosial. Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 364 KPI Desus 2015 menolak permohonan kasasi terdakwa. Adapun terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui informasi teknologi oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Melalui akun Facebooknya, terdakwa mengunggah status di Facebook dan membagikan informasi tersebut di grup Facebook sehingga penyebaran informasi semakin cepat dan meluas. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Kasasi menyatakan perbuatan terdakwa yang membuat tulisan di situs di jaring sosial Facebook tidak dapat lagi dinilai sebagai bentuk kontrol sosial atau kritik membangun terhadap lingkungan maupun aparat penyelenggara pemerintahan. Sebab tulisan terdakwa sudah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi pelapor. Pertimbangan ini memastikan batasan-batasan kebebasan seorang pengguna media sosial terhadap hak-hak objek yang menjadi isi muatannya sehingga perlu dipilah muatannya maupun niat jahat atau mens rea. Ada pula putusan pengadilan yang membenarkan kritik sosial untuk kepentingan umum dengan kriteria sebagai berikut. 1. Kapasitas terdakwa berkaitan dengan objek yang disebutkan dalam unggahannya. Dan kedua, terdakwa dan korban tidak saling mengenal sehingga tidak terdapat konflik pribadi. Ketiga, perbuatan terdakwa dilakukan semata-mata adalah sebagai bentuk protes. Selanjutnya, dengan kriteria tersebut, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan UU ITE. Namun, hal tersebut belum dapat dipedomani karena putusan dimaksud belum berkekuatan hukum tetap. Penyebutan nama yang tidak sempurna. Putusan nomor 2172K per Pitsus per 2015 menolak permohonan kasasi penuntut umum dan kasasi terdakwa dengan pertimbangan bahwa meskipun terdakwa tidak menyebutkan nama lengkap objek yang dicemarkan nama baik, namun dapat dipastikan kata-kata itu ditunjukkan kepada saksi korban. Dalam kasus ini, terpidana berupaya berkelit terhadap dakwaan penuntut umum karena tidak menyebutkan nama korban secara lengkap, namun bukti-bukti lainnya mampu menunjukkan hubungan antara maksud kata-kata tersebut dengan kedudukan korban. Melalui putusan ini, maka pengguna Facebook mesti dapat menyadari sepenuhnya bahwa penegak hukum dapat melakukan analisis terhadap. Melalui putusan ini, maka pengguna Facebook mesti menyadari sepenuhnya bahwa penegak hukum dapat melakukan analisis terhadap konten kalimat di dalam unggahan Facebook. Konten kalimat dapat juga diminta pendapat ahli bahasa dan ahli hukum pidana untuk menemukan maksud yang tersembunyi. Penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kerugian interior. Peristiwa pidana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 2290K atau PID SUS 2015 terjadi pada saat terpidana mengunggah status yang bermuatan penghinaan di Facebook melalui handphone secara berlanjut pada waktu yang tidak terlalu lama dari unggahan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa Facebook menjadi media yang mudah untuk dimanfaatkan oleh penggunanya karena hanya dengan kedua jempol pada saat mengetiknya. Majelis Hakim menolak alasan kasasi terdakwa terkait lamanya
pemidanaan yang diterima terdakwa dari putusan Yudet Pesti. Adapun salah satu pertimbangan majelis hakim adalah kerugian yang bersifat interior yang diderita korban tidak dapat dinilai dengan uang karena kedudukan korban yang saat itu adalah sebagai Bupati Pasaman Barat. Salah satu akibat yang dirasakan korban adalah hilangnya kepercayaan orang atau masyarakat yang membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa. Baiklah, kesimpulan dari materi kami ini adalah penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Facebook mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status, sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Facebook memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik. Dapat dilakukan oleh semua pengguna. Dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Selain itu, melalui sejumlah putusan diketahui bahwa kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik bukan kritik sosial, penyebutan nama yang tidak sempurna dengan melihat mens rea. Penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kerugian material. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dari hasil presentasi tugas kelompok makalah kami. Bila ada kesalahan, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.